Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ila al-muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama tidak lupa senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat kebaikan yang masih diberikan kepada kita sampai dengan pagi hari ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, waktu luang, diberikan juga nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat sama-sama hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah pada pagi hari ini. Dan insya Allah sekaligus kita lanjutkan dengan kajian kitab Saidul Khatir, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kita sedang mengkaji kitab ini, alhamdulillah sudah hampir 2 tahun. Dari berapa ratus halaman ini ya. Kita ini kalau di buku saya ini ada berapa halaman? Sampai 800-an halaman dari buku ini. Ini hampir 2 tahun kita mengkaji, baru sampai 131. 108. Hah? 108 di sini. 108 kalau di situ ya. Dan itu hanya sebagian yang difotokopi. Jadi buku aslinya kan tebalnya. Itu kita fotokopi sedikit-sedikit supaya antum tidak kaget. Kalau langsung tebal nanti udah ngeri duluan kan. Nah, jadi memang dalam belajar kita butuh waktu yang panjang. Imam Syafi'i pernah bernasihat, akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin dzaka'un wa hirsun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Saudaraku, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Dzaka'un, dengan kecerdasan, artinya harus bisa mencerna apa yang kita dengar. Wahirsun, kemudian ada keinginan kuat. Ada orang cerdas tapi tidak memiliki keinginan. Cerdas, keinginannya kuat. Wajtihadun, kemudian semangat. Nah, ada orang yang keinginannya kuat, menggebu-gebu, tapi tidak diimplementasikan, tidak direalkan, ya kan? Pengen ini, pengen itu, tapi nggak jalan gitu. Wa bulghatun, kemudian yang keempat ada bekal, ya, ada biaya. Dalam belajar jangan pelit. Ada sebagian orang itu kalau untuk mencari ilmu pelit banget, tapi kalau untuk makan, nggak kontrol. Kita kalau beli buku harga 100.000 itu kelihatan mahal banget, tapi kalau makan murah 100.000, ya kan? Padahal makan selesai masuk perut, besok keluar, selesai habis sudah, tidak bersisa. Buku bisa bertahan lama, bahkan sampai kita wariskan ke anak cucu kita, ya kan? Saya masih punya beberapa buku warisan dari kakek, ya kan? Artinya seperti itu. Nah, dalam kita belajar itu juga harus ada biaya yang kita keluarkan.
Maka Bapak Ibu, kalau mengeluarkan uang untuk pendidikan anak, jangan pelit. Ya, itu investasi besar. Dan itu juga bagian dari ibadah. Ya, ada orang itu bisa dia, tapi untuk bayar SPP anak aja kadang-kadang berat. Padahal bisa. Nah, ya, ada kemarin itu video yang Gubernur Jawa Barat itu. Sekarang lagi banyak lagi banyak bikin video. Ada seorang ibu-ibu minta bantuan beasiswa untuk anaknya, ya kan, kalau tidak salah. Tapi ternyata ibu ini make upnya tebel, ya kan. Udah alisnya pakai disulam. Nah ini kan, jadi kata dia, ya ada bagusnya kan, ibu bisa dandan kayak gini, nggak bisa bayar SPP anak. Gitu ya. Ya kadang-kadang itu kita merasa berat untuk mengeluarkan duit untuk ilmu. Ya baik untuk anak kita ataupun untuk kita sendiri. Itu tadi ya contohnya. Ya, mengeluarkan ilmu untuk buku, untuk belajar, ya mungkin untuk bensin, ya datang ke majelis pengajian itu kadang-kadang berat. Tapi untuk hal-hal yang di luar itu kadang-kadang kita merasa ringan, gitu ya. Nah, kata Imam Syafi'i harus ada juga biaya yang dikeluarkan dalam kita menuntut ilmu. Imam Syafi'i itu ibunya menjual perabotnya untuk membiayai dia. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, kemudian dibawa oleh ibunya untuk belajar, terutama belajar syair-syair Arab kepada orang-orang Arab Badui pedalaman yang bahasanya masih murni, belum terkontaminasi dengan bahasa-bahasa guelo ya kan. Kita nih kalau orang Melayu gitu ya, kalau di daerah-daerah mungkin Melayunya masih asli, nah, tapi kalau sudah di kota, nah, udah nyampur dengan bahasa Jakarta Selatan, gitu kan. Nah, kayak gitu. Imam Syafi'i itu disekolahkan kalau dalam bahasa sekarang oleh ibunya di perkampungan Badui dari Gaza, beliau di Palestina. Ya, ibunya seorang diri, beliau lahir sebagai anak yatim. Kemudian Imam Malik menjual sebagian dari atap rumahnya, katanya, ya, untuk bekal mencari ilmu juga dan lain sebagainya. Ya. Artinya jangan pelit ketika kita mengeluarkan biaya untuk ilmu. Ya adalah kadang-kadang beasiswa, ada bantuan sana bantuan sini, alhamdulillah ya. Wa bulghatun, yaitu bekal. Wa suhbatu ustadzin, yang kelima harus ada guru. Ya, mencari ilmu harus ada yang membimbing, menunjukkan. Apalagi ilmu agama. Ilmu agama ini konsekuensinya bukan hanya duniawi, tapi juga ukhrawi. Artinya nanti di akhirat juga ada efeknya gitu. Maka kalau kita sengsara bukan hanya di dunia, kalau sesat bukan hanya efeknya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Maka dalam ilmu agama harus ada yang memberikan panduan, bimbingan. Suhbatu ustadzin, harus berguru, ya, harus ada pembimbingnya. Wa thulu zamani, kemudian harus mempersiapkan waktu yang panjang. Nggak bisa instan ya. Orang kalau belajarnya instan, maka hasilnya juga ya tidak kuat. Ya, gitu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan. Kita sampai halaman berapa? 108. 108. Silakan Pak Indra. Yang ada bukunya silakan kita buka sama-sama. Judulnya apa? Terakhir itu judulnya tentang semakin dekat dengan Allah. Oke. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan halaman 108. Misalnya dikatakan kepada seorang yang alim, berilah peringatan kepada orang yang zalim dan tolonglah mereka yang dizalimi. Saat sang alim melihat kemungkaran itu, imannya menghadapi cobaan dan agamanya pun digoyahkan. Mungkin saja ia terjebak dalam kekeliruan dan melakukan kezaliman yang lebih besar. Barang siapa yang masih lemah agamanya, janganlah ia sekali-kali masuk ke dalam jerat-jerat yang mematikan itu, karena apa yang dilakukan setan sangatlah samar dan halus. Bagi mereka yang takut menghadapi godaan, hendaklah mereka beruzlah saja.
Mereka yang ciut hatinya perlu menyendiri pada saat kebaikan sudah binasa dan hanya kemungkaran yang tersisa, serta pada saat orang-orang berilmu tidak lagi memiliki kuasa dan wibawa di hadapan penguasa. Jika kalangan ilmuwan itu masuk ke tengah arus kekuasaan, dikhawatirkan mereka malah terbawa arus perilaku-perilaku yang tidak patut dan haram. Sementara mereka sendiri tidak mampu memaksa para penguasa itu untuk meninggalkan kezaliman yang mereka lakukan. Saat ini, jika kita melihat keadaan para ulama yang terlibat dalam poros kekuasaan, ilmu-ilmu yang dimilikinya telah rapuh dan mereka tak lebih terhormat daripada para serdadu dalam istana penguasa. Ya. Jadi ini nasihat dari Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan begini ya, ini dari awal paragraf tadi. Kadang-kadang kita itu punya niat baik, ada keinginan untuk mengubah keadaan, maka kita ingin masuk ke dalam keadaan yang kita ingin ubah tadi. Ternyata ketika masuk justru lebih parah kita. Contoh lah, mohon maaf ya. Kalau kita dalam konteks kita bernegara di Indonesia ini, ada banyak orang itu ketika melihat seumpamanya ya kezaliman pada kekuasaan, oh seperti ini, saya harus mengubah. Ketika dia berkuasa, ternyata jatuhnya lebih zalim, gitu ya. Kan banyak, ya istilahnya tokoh-tokoh kita ini ya, di Indonesia ini. Yang dulu, wah kita harus berantas korupsi gini. Ketika dia masuk pemerintahan, korupsi juga gitu kan. Banyak kan seperti itu. Jadi ini kadang-kadang juga permainan setan gitu. Maka kuat apa enggak? Kan banyak. Ya antum insya Allah mengikuti lah di medsos kan. Wah ini orang dulu kritis ini dan lain sebagainya. Oh ternyata sekarang ya kan. Ada yang dulu nggak boleh rangkap jabatan gini. Ternyata sekarang malah banyak jabatan. Nah itu ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam lingkungan itu kita kan bisa mengubah dari dalam. Ya kan begitu ya. Alasannya. Ternyata ya juga ini contoh ya. Artinya contoh yang kontekstual sekarang. Bukan berarti ngeritik sana sini enggak ya. Tapi contoh kontekstualnya begitu. Maksudnya Imam Ibnul Jauzi menyebutkan gitu. Ada orang yang ingin ya, mengubah suatu kemungkaran dengan cara masuk ke suatu sistem, tapi ujung-ujungnya dia malah lebih zalim karena tidak kuat menahan godaan itu. Maka yang pertama, kita jangan merasa percaya diri. Oke. Jangan merasa percaya diri, oh saya bisa ini dan lain sebagainya. Boleh jadi, ya kan? Boleh jadi kita tidak kuat. Yang kedua, jangan juga bisa dikatakan terlalu garang. Maksudnya jangan terlalu garang ini. Kadang-kadang kan karena kita ini belum masuk ke situ, kita kan mudah. Kalau dari luar itu kan mudah mengkritik, ya kan? Mudah ya ngomong gitu. Tapi ketika masuk belum tentu wah. Nanti kita ngerti, wah ini kenapa korupsi gini-gini ya. Kita belum tentu. Kita kalau nggak megang duit ya gimana mau korupsi, ya kan? Apa yang mau dikerjain? Tapi kalau udah dipegangin duit semuanya, itu punya jabatan kemudian diamanahi uang, wah sudah bisa jadi itu ketar-ketir gitu, ya kan? Nah kita nggak tahu. Setiap kita itu punya titik lemah, yang di situ setan bisa masuk kapan saja dan akan berusaha semampunya dia setan itu untuk ya gitu kan banyak. Ya gitu. Ya kita ketika jadi rakyat memang gampang aja ya kan. Wah gini ya kan. Nggak ada uang yang kita pegang gimana kita mau korupsi. Tapi ketika kita semuanya punya jabatan di depan mata ada banyak peluang untuk mendapatkan seperti itu ya ini godaan. Maka kata Ibnul Jauzi ya banyak yang kayak gitu ya kan. Maka bagi mereka yang takut menghadapi godaan hendaklah mereka beruzlah. Maka kalau seumpamanya merasa nggak kuat uzlah itu artinya mengasingkan diri ya, maka banyak orang dulu terutama orang-orang sufi seperti itu ya, dia kemudian dia pergi ke ya gunung-gunung untuk membersihkan hati. Gak bisa saya mengubah keadaan, saya nggak kuat ya, jadi nggak kuat dengan keadaan seperti ini, nggak bisa juga, nggak berusaha, nggak kuat juga untuk mengubah keadaan yang ada. Takutnya malah larut dengan
keadaan yang kemungkaran yang ada ini akhirnya uzlah gitu. Maka uzlah ini juga ya sesuatu yang dianjurkan, tetapi tidak untuk semua orang. Karena kalau semua orang uzlah, akhirnya kemaksiatan akan merajalela, nggak ada yang membenarkan kan seperti itu. Artinya kita tetap harus ada orang yang berusaha untuk membenarkan keadaan yang salah. Tapi tadi ya kita berkaca, kita timbang-timbang, kira-kira kita kuat atau tidak. Ya, jangan sampai ya kan gitu ya. Ketika kita masuk justru nambah masalah, kan gitu. Kan banyak orangnya. Ini masalah, terutama kalau masalah politik gitu kan. Kita harus mengubah keadaan dengan cara masuk ke sistem. Semuanya kan gitu ya. Masuk ke sistem ya. Kalau enggak kita nggak bisa. Pas masuk sistem sama aja kan gitu. Tapi ada yang bisa, ada banyak yang bisa ya. Karena dengan politik ini ya suatu kebaikan bisa berefek banyak kepada masyarakat luas. Keburukan juga bisa berefek. Ya kan? Ya, satu keputusan atau kebijakan itu kan bisa berimplikasi kepada jutaan orang. Baik maupun buruk kan seperti itu ya. Ya ini maksudnya ya. Mereka yang ciut hatinya perlu menyendiri pada saat kebaikan sudah binasa. Hanya kemungkaran yang tersisa ya. Kalau kemungkaran sudah merajalela dan lain sebagainya. Dulu sempat terjadi salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam itu yang disebut dengan fitnah para sahabat. Fitnah para sahabat. Fitnah itu artinya perkara yang ya huru-hara keburukan yang terjadi. Terjadi peperangan antara sahabat mulia Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang lainnya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ketika terjadi pembunuhan Utsman bin Affan, itu kan sahabat kemudian terpecah. Utsman ini khalifah ketiga. Beliau terbunuh oleh para pemberontak ya yang menguasai Madinah. Setelah terbunuh, ini Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Karena Ali yang ketika itu ada di Madinah. Nah, Ali memiliki kebijakan bahwasannya kita tenangkan dulu keadaan. Ada sahabat-sahabat lain yang mendesak agar supaya dicari sesegera mungkin siapa dalam pembunuhan Utsman, kan gitu ya. Akhirnya kemudian terjadi perselisihan pendapat yang cukup sengit sampai kemudian terjadi peperangan. Ali berperang dengan Aisyah, ya kan? Kemudian Ali juga menghadapi perangan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini sahabat-sahabat mulia yang semuanya itu ada jaminan masuk surga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana antum menghadapi itu? Dulu ketika Pilpres 2019 ya kan, itu aja udah bingung kita ya mana benar mana salah. Padahal ya orangnya orang-orang itu juga. Kalau antum disuruh milih antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang sama-sama sahabat Nabi, sama-sama penulis wahyu, itu dua-duanya sama-sama penulis Quran di zaman Nabi. Nabi nyuruh orang nulis Quran, nggak mungkin orang sembarangan. Ini wahyu gitu loh. Antum punya sekretaris, pasti dipilih orang yang paling bisa dipercaya. Ali itu penulis Quran, salah satu sekretaris Nabi. Muawiyah juga penulis Quran, salah satu sekretaris Nabi. Mereka berdua kemudian berperang. Ini milih mana kita? Coba ya. Kalau antara si A dengan si B yang kelihatan jauh perbedaannya ya jelas ya. Ini sama-sama sahabat yang mulia. Maka sebagian sahabat itu uzlah. Udah saya golput istilahnya ya. Udah nggak tahu mau milih yang mana sudah. Sama-sama bagus. Akhirnya sebagian sahabat itu menyendiri. Karena sampai terjadi peperangan ya. Dan dua kubu besar itu saling berperang. Puluhan ribu sahabat, puluhan ribu umat Islam meninggal dalam peperangan itu. Nah itu ya, jadi ada keadaan di mana ketika kita merasa tidak mampu mengubah kemungkaran atau keburukan, kita beruzlah, menyelamatkan diri kita pertama ya. Yang kedua mungkin sambil berpikir ya, mencari solusi. Rasulullah juga pernah melakukan itu. Kapan itu? Tahannuts di gua Hira. Rasulullah itu bertahannuts, menyendiri di gua Hira berapa bulan? 6 bulan. Jadi Rasulullah mendapatkan wahyu di malam 17 Ramadan. Ya, itu 6 bulan sebelumnya Rasul sudah bolak-balik untuk uzlah atau disebut tahannuts ya. Karena melihat keadaan masyarakat yang sedemikian rupa, kemungkaran merajalela ya. Ya, masyarakat jahiliyah. Anak perempuan digubur hidup-hidup ya. Kemudian
Perzinahan itu terang-terangan. Jadi perempuan yang ingin didatangi oleh lelaki, dia cukup menaruh bendera di depan rumahnya. Berarti open BO kalau sekarang. Jadi naruh bendera, oh berarti ini siap didatangi orang, gitu. Siapa aja terserah. Nanti ketika seumpamanya hamil, tinggal milih perempuan itu, siapa mau dijadiin bapaknya. Berarti punya daftar pelanggan itu. Nanti siapa ini? Sampai sedemikian rupa. Ya, anak-anak dibunuh. Ya, khamr, minum khamr seperti minum kopi, gitu kan. Ya, udah di mana-mana. Maka pengharaman khamr itu melalui 4 tahapan. Bayangkan ya. Kalau riba itu cuma 3 tahapan. Pengharamannya, artinya langsung untuk diharamkan itu ada 3 kali proses. Tetapi khamr itu 4 kali tahapan. Hanya saking membudaya itu minuman. Ya. Sehingga butuh waktu lama. Ya. Sehingga Aisyah pernah mengatakan, kalau Rasulullah itu datang kemudian mengatakan jangan berzina, jangan minum khamr, jangan ini, orang-orang gak akan ada yang menerima gitu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dalam berdakwah itu juga butuh tahapan demi tahapan. Ya, butuh berjenjang ya untuk mengubah keadaan itu nggak langsung. Nah, kembali kepada tadi, Rasulullah itu bertahanuf dikatakan selama 6 bulan. Artinya 6 bulan sebelum Ramadan beliau mendapatkan wahyu, beliau bolak-balik gitu. Ya. Jadi bekalnya kan kurma air putih gitu aja kan. Kurma bisa bertahan lama, makanya kadang-kadang Rasulullah berapa minggu baru pulang. Gitu. Kalau kita kan masakannya matang terus kan. Jadi Rasulullah ini kurma itu bisa 5 tahun 6 tahun. Antum punya kurma tahun depan masih enak untuk dimakan tahun ini. Gitu ya. Gitu. Terutama kalau di negara-negara Arab itu kering bisa sampai 10 tahun. Ya, di Sudan itu ada kurma yang bisa bertahan sampai 10 tahun. Cuman karena sudah kering betul, ya cuman dibasahin aja kadang-kadang. Ya, tapi masih enak. Artinya enggak basi. Ya. Buah apa yang bisa bertahan selama itu? Ya, selain kurma. Nah, Rasulullah uzlah, artinya menyendiri, menyelamatkan diri untuk pertama kalinya. Yang kedua sambil melihat keadaan, kemudian mencari kira-kira solusi apa. Rasulullah melihatnya apa yang harus saya lakukan ini. Ini mana yang harus diperbaiki duluan gitu. Kita kalau melihat keadaan yang karut marut, ya kan, sana salah sini salah, kan bingung kita. Ini mau diberesin yang mana dulu gitu. Itu ya. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Ya. Nah ini uzlah, maka uzlah itu juga ya perlu ya. Tetapi tadi tidak semua orang ya harus uzlah, karena kalau uzlah semuanya maka kemaksiatan akan semakin merajalela. Ya, tetap harus ada seorang muslim yang mau ya bergumpul ya dengan muslim yang lainnya untuk mengubah keadaan. Oke. Nah, di sini juga disebutkan ya, sampai Ibnul Jauzi mengatakannya, bahkan kadang-kadang orang yang berilmu pun kalau dia sudah masuk ke dalam lingkaran kemaksiatan, ya kan, terutama ini ya, dalam lingkaran kekuasaan, maka dia bisa jadi hilang ilmunya itu, ya kan, ilmu-ilmu yang dimilikinya rapuh. Nah, karena tadi ya perlu kita juga berkaca melihat diri ya, kita kuat apa enggak. Ya. Oke, kita lanjut. Oleh karena situasi tersebut, tak ada jalan lain kecuali melakukan uzlah dengan manusia dan menghindari takwil-takwil yang tak benar tentang makna pergaulan dengan mereka. Saya melihat lebih baik saya menyelamatkan diri sendiri daripada menyelamatkan orang lain, namun malah saya sendiri yang mendapat bencana. Berhati-hatilah dari tipuan-tipuan takwil dan fatwa-fatwa yang merusak. Bersabarlah menerima nasihat dan arahan tentang uzlah. Sesungguhnya jika Anda sedang dekat dan akrab dengan Tuhan, Anda akan dibukakan pintu-pintu pengetahuannya. InsyaAllah akan menjadi ringanlah segala kesulitan, menjadi manislah semua yang pahit, dan menjadi gampanglah semua yang sulit, dan akan tercapailah semua yang Anda cita-citakan. Allah selalu memberi taufik dengan segala keutamaannya. Ya, ada yang bagus ini ya. Kalimat sesungguhnya jika Anda sedang dekat dan akrab dengan Allah, dengan Tuhan, Anda akan dibukakan pintu-pintu pengetahuan. Ilmu ini punya Allah. Gitu ya.
Maka untuk kita mendapatkan ilmu, ya harusnya dekat-dekat dengan Allah. Ada ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah. Saya dulu ketika S2 di Brunei, ini menjadi tagline university kami. Jadi universitas tempat saya S2 itu tagline-nya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah yang mengajarkan kalian. Gitu ya. Jadi supaya dapat ilmu bertakwa, gitu istilahnya. Nah di sini juga nih. Jadi karena Allah yang punya ilmu. Ya. Imam Syafi'i pernah mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengeluh, mengadu kepada guruku. Beliau punya guru namanya Waqi', Imam Waqi'. Su'a hifdzi, susah ngapal. Artinya baca berkali-kali tidak hafal-hafal. Padahal Imam Syafi'i itu dikatakan ya, kalau baca halaman sampingnya ngikut, ya kan gitu. Itu setelah mendapatkan nasihat dari gurunya. Tapi sebelum itu, beliau merasakan susah ngapal. Sampai ngadu kepada gurunya Waqi'. Su'a hifdzi, susah ngapal. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau menasihati agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Beliau memberitahuku bahwasanya ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Cahaya Allah enggak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat kepadanya. Nah, itu ya. Maka ilmu terutama dalam Islam ini korelasinya sangat kuat dengan keimanan, dengan ketakwaan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah yang mengajarkan kepada kalian ilmu. Nah ini contohnya ya. Ya, takwil, apa itu takwil? Takwil itu secara bahasa sebenarnya sama artinya dengan tafsir. Maka Rasulullah pernah mendoakan salah seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Abbas, itu sepupu beliau juga. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi Ibnu Abbas ini sepupu Nabi, tapi dia umurnya jauh lebih muda dari Nabi. Ya, ketika Rasulullah masih hidup, ini sahabat Ibnu Abbas ini disebut dengan sahabat kecil, usianya masih puluhan atau awal belasan. Gitu. Suatu kali beliau sholat, mengikuti sholat malam dengan Nabi. Rasulullah sholat malam, sahabat Ibnu Abbas ini yang anak masih kecil ini ngikut sholat. Rasulullah sholat, beliau sholat, tapi beliau sholat di samping kirinya. Kalau berdua itu makmumnya di mana? Samping kanan ya, samping kanan. Ya ini namanya Ibnu Abbas ya, masih usianya masih belia gitu. Dia ada di posisi kiri. Maka kemudian ditarik telinganya sama Nabi, kemudian dialihkan ke sisi kanan. Itu yang menjadi landasan bahwasanya kalau kita berdua imam dengan makmum, makmumnya posisinya di sebelah kanan. Nah, gitu. Nah, setelah sholat beliau mendoakan kepada sahabatnya, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikanlah kefakihan dalam agama, wa 'allimhu ta'wil. Ajarkan tafsir terhadap Al-Qur'an. Maka sahabat Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat yang paling banyak menafsirkan Quran. Ya gitu ya. Bahkan Umar bin Khattab angkat topi. Padahal usianya jauh ya. Jadi Ibnu Abbas ini junior lah istilahnya. Ya. Masih belasan tahun, tapi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia dijadikan sebagai penasehat dalam masalah keagamaan. Jadi pernah suatu kali Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat. Ya, kan sahabat-sahabat ini kan juga mungkin menganggap ini kan anak kecil, masa dijadikan sebagai penasehat agama gitu ya, artinya sebagai penasehat di bidang agama, sehingga ya meragukan gitu. Dikumpulin sama Umar bin Khattab, okelah saya kumpulkan, coba tafsirkan surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Nah, ya sahabat-sahabat yang tadi ya, itu yang menafsirkan seperti biasa. Apabila datang kemenangan, maka kamu diminta bertasbih, kemudian ya beristighfar, sukacita dan lain sebagainya. Kata Ibnu Abbas, enggak. Itu justru
apa ya? Justru tanda ketidakbahagiaan gitu ya. Jadi justru kesedihan. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu tugasnya menjadi nabi untuk menyampaikan risalah. Ya kan? Orang itu kalau tugasnya sudah selesai, maka saatnya kembali. Idza jaa nasrullah, kalau datang kemenangan dari Allah, Makkah sudah ditaklukkan. Ya sudah, Rasulullah mau ngapain lagi? Berarti Rasulullah saatnya kembali kepada Allah. Jadi kalau saatnya Rasul kembali kepada Allah, kita senang apa sedih? Sedih gitu ya. Jadi ketika sahabat-sahabat menjadikan ayat ini sebagai apa ya, momen kebahagiaan, Ibnu Abbas justru mengambil sisi yang lain. Ini justru kita harus bersedih. Kenapa? Karena Rasulullah berarti selesai tugasnya. Selesai tugasnya berarti sebentar lagi akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau punya tugas mau selesai ya sudah. Berarti kembali ke posnya kan begitu ya. PJ kalau udah selesai ya balik lagi ke Jakarta ya sudah. Kan seperti itu ya. Nah, itu artinya Ibnu Abbas yang masih belia ini ya, punya pemikiran yang sedemikian rupa. Itu hasil dari doa Nabi. Wa'allimhu ta'wil. Ya Allah ajarkan kepada dia ta'wil, artinya tafsir. Tetapi ta'wil juga bisa berarti lebih dari tafsir. Kalau tafsir itu makna yang zahir. Ta'wil itu makna yang tidak zahir. Contoh lah ya. Di dalam Al-Qur'an ada disebutkan tentang menyentuh. Menyentuh itu berarti menempelnya antara dua kulit, ya kan? Menyentuh. Tetapi ada yang mengartikan bahwasanya menyentuh itu maksudnya adalah berhubungan suami istri. Sehingga ada yang mengatakan ini batal wudunya, ada yang mengatakan tidak batal wudunya. Ya, kalau makna zahirnya itu tafsir. Kalau makna dalamnya takwil. Kan gitu ya. Jadi makna yang di luar dari makna yang zahir itu dianggap takwil. Nah, dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah itu nanti ada banyak perbedaan pendapatnya. Allah itu kan zat yang kita muliakan, kita agungkan, ya, tidak menyerupai apapun. Tapi kadang-kadang ada ayat-ayat yang seakan-akan menunjukkan Allah menyerupai makhluk, seperti punya organ tubuh, ya kan, seperti itu ya. Nah itu sebagian mentakwil, sebagian tidak, seperti itu. Nah takwil juga bisa berarti kalau di buku ini ya, takwil itu juga bisa berarti maksudnya cari-cari alasan, cari pembenaran. Ya. Kadang kalau kita salah, cari pembenaran, itu namanya mentakwil, ya kan? Kenapa begini? Sebenarnya saja kan. Kadang-kadang kita itu ya mohon maaf lah, kita ngelanggar aturan agama, kemudian kita mencari pembenaran dalam diri kita, betul nggak? Ada ya. Nah itu bisa bagian juga dari takwil gitu. Ya kan kadang kita. Innal insana astagfirullah. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Ya. Jadi manusia itu kadang-kadang ketika berbuat salah, itu dia tahu kalau berbuat salah. Gitu ya. Sering kita itu berbuat salah, tapi kita tahu. Nah, kadang-kadang kita kemudian mencari alasan. Oh, maksudnya begini kok. Oh, maksudnya gini. Dalam diri kita sendiri ya. Ya kita melanggar maksiat. Oh, enggak sih sebenarnya. Ya kan itu ya. Jadi mencari-cari alasan itu juga bagian dari takwil. Nah, kata Ibnu Jauzi ya, berhati-hatilah dengan tipuan takwil. Ya. Kadang setan itu membisikkan, "Oh, kamu enggak salah kok." Itu kan. Ya kan? Nah, seumpamanya nih kita megang harta orang atau harga umat, ya kan? Nah kita pakai, nggak apa-apa lah pakai, itu kan kamu sebagai ini punya hak untuk itu, nggak apa-apa lah sedikit aja kok, kan gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Nah ini kan kamu sebagai ini punya kok, kamu hak untuk itu ya, padahal. Nah kadang-kadang begitu ya. Oke. Jam berapa nih? Cukup. Ya cukup. Ada pertanyaan? Sudah syuruk belum? Sudah syuruk. Oke. Ya, itu yang bisa kita kaji hari ini ya. Dikit-dikit tidak apa-apa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.